Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Asmasta Wismantawati, NPM 20.0305.0131, dan teman saya Sherin Dinda Kirani, NPM 20.0305.0107. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Tes Minat dan Bakat. Tes minat. Tes minat adalah yang diharapkan bisa mengungkapkan reaksi seseorang menghadapi keseluruhan, merupakan cerminan dari minat seseorang, gambaran hal-hal yang disukai oleh seseorang. Misal, bagi seorang siswa atau mahasiswa, tes minat akan memberi gambaran bidang pendidikan yang disukai, atau bagi karyawan, tes minat ini akan menunjukkan bidang pekerjaan yang disukai. Macam-macam tes minat antara lain, tes minat Kuder, RMIB, Holland, tes, SDS, dan lain-lain. Yang selanjutnya, tes minat Kuder. Penanaman tes ini diambil dari nama penyusunnya, yaitu J. Frederick Kuder. Tes Kuder memfokuskan diri pada pengukuran bidang minat yang luas, yang mungkin dimiliki seseorang, sehingga hasil tes akan menggambarkan bagaimana minat seseorang pada semua bidang minat yang diungkap tes Kuder, apapun bentuk atau formatnya. Ada beberapa format tes Kuder, yaitu yang pertama, Kuder General Interest Survey atau KGIS. KGIS merupakan tes minat yang dikembangkan karena adanya kebutuhan alat tes yang bisa digunakan untuk anak-anak tingkat sekolah menengah pertama atau menengah atas, usia 6-12 tahun dengan bahasa yang bisa dipahami untuk anak usia tersebut. Yang kedua ada Kuder Occupational Interest Survey atau KOIS. Tes KOIS merupakan tes minat vokasional yang sifatnya self-report. Tes ini seringkali justru dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memperoleh data sebelum memberikan bimbingan dan konseling pendidikan kejuruan atau vokasional. Yang ketiga, Kuder Preference Record Vokasional atau KPRF. Tes Kuder dengan format KPRF berisi pernyataan-pernyataan yang mewakili 10 bidang pekerjaan seperti pada KGIS atau KOIS, yaitu outdoor atau pekerjaan lapangan, mekanik, komputasi, sains atau ilmiah, persuasif, artistik, sastra, musik, pelayanan sosial, klerikal atau sekretaris atau kantoran. Selanjutnya, tes minat RMIB atau Rodwell Miller Interest Blank. Pada awalnya, di tahun 1947, Rodwell menyusun tes minat. Pada saat itu, tes yang disusun Rodwell memasukkan 9 kategori jenis-jenis pekerjaan, baru di tahun 1958, Kenneth Miller memasukkan 3 kategori jenis pekerjaan baru selain 3 kategori jenis-jenis pekerjaan sebelumnya yang sudah disusun oleh Rodwell. Sehingga di tahun 1958, tes RMIB memasukkan 12 kategori jenis pekerjaan. Pengembangan Miller pada tes yang disusun Rodwell menjadikan nama tes ini menjadi Rodwell Miller Interest Blank atau RMIB. Bentuk tes ini berbentuk blanko atau formulir yang berisikan daftar pekerjaan yang disusun dalam 3 kelompok dengan kode huruf A sampai I, serta dibedakan untuk kelompok pekerjaan pria dan wanitanya. Yang selanjutnya, tes minat SDS atau Self-Directed Search. Pengantar, instrumen ini dikembangkan oleh J.L. Holland sebagai instrumen konseling pekerjaan yang bisa dilaksanakan sendiri, diskor sendiri, dan diinterpretasikan sendiri. Holland membuat konversi bidang minat pada tes Kuder ke dalam 6 bidang minat tes Holland, yaitu RIASEC. Konversi bidang minat tes Kuder berdasar skala Kuder, mana yang setara dengan 6 jenis bidang minat tes Holland, yaitu realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, and konvensional. Asumsi teori, tes minat ini didasari asumsi Holland. Yang pertama, dalam kebudayaan Amerika, orang-orang dalam dikategorikan sebagai salah satu dari 6 jenis kepribadian, yaitu realistis, investigatif, artistik, sosial, enterprising, and konvensional. Ada 6 jenis model lingkungan kerja, yaitu realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, and konvensional.
Orang mencari lingkungan kerja yang memungkinkan bisa mempraktekkan keterampilan atau kemampuan yang juga bisa mempraktekkan sikap dan nilai dengan memberikan masalah dan peranannya yang sesuai. Yang selanjutnya, perilaku seseorang ditentukan atau dipengaruhi oleh interaksi, kepribadian, dan ciri-ciri lingkungan karirnya. Selanjutnya, tes minat SLS atau Strong Interest Inventory. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1927 dengan nama Strong Vocational Interest Blank atau SVIB. SII pertama kali dirumuskan oleh E.K. Strong Junior pada tahun 1919 sampai 1920. SII dewasa ini dari 317 bagian. Dalam kelima bagian pertama, responden mencatat preferensinya dengan membuat tanda S, TT, TS untuk mengindikasi suka, tidak tahu, tidak suka. Klasifikasi SII atas minat pekerjaan diturunkan dari model teoritis yang dikembangkan oleh Holland tahun 1966, 1985, 1992 dan didukung oleh riset ekstensif baik oleh Holland maupun peneliti-peneliti independen lainnya. Bentuk butir-butir soal SII terdiri dari 5 bagian ini masuk dalam kategori berikut. Pekerjaan mata pelajaran sekolah, aktivasi, atau misalnya membuat pidato, memperbaiki jam, atau mencari dana untuk kegiatan amal, aktivitas waktu luang, dan kontak sehari-hari dengan berbagai jenis orang. Misalnya, orang yang amat tua, perwira, atau orang yang hidupnya dekat bahaya. Yang selanjutnya, tes minat JVIS atau Jackson Vocational Interest Survey. JVIS diseleksi untuk mendapat perhatian khusus pertama karena JVIS merupakan contoh dari prosedur penyusunan tes canggih, dan kedua karena dalam berbagai aspek pendekatannya berlawanan secara tajam dengan diikuti dalam SII. Inventory ini menggunakan area minat yang luas dalam pengembangan butir soal dan sistem penentuan skor. Dalam inventory strong, sebagian butir soal adalah butir soal suka, acuh tak acuh, dan tidak suka, yang ditandai secara terpisah oleh responden. Selain itu, butir soal inventory strong merupakan butir soal bertipe pilihan terbatas. Bentuk final JVIS memuat 34 skala minat dasar yang mencakup 26 peran kerja dan 8 gaya kerja. Inventory ini dirancang agar dapat diterapkan pada kedua jenis kelamin, meskipun tersedia norma-norma persentil terpisah untuk sub-sub kelompok wanita dan pria. Selanjutnya, tes minat CAI atau Career Assessment Inventory. CAI pertama kali dikeluarkan pada tahun 1975. CAI atau Johansson 1984 secara dekat mengikuti pola inventory strong. Berbeda dari kebanyakan inventory minat, CAI dirancang secara khusus untuk para pencari karir yang tidak memerlukan pendidikan universitas selama 4 tahun atau pelatihan profesional lebih jauh. CAI berfokus pada pekerjaan yang melibatkan keterampilan pekerjaan teknis dan pekerjaan jasa. Tes CAI ini terdiri dari 305 butir soal inventory yang dikelompokkan dalam 3 kategori isi, yaitu aktivitas, mata pelajaran, dan pekerjaan. Masing-masing butir menyediakan 5 pilihan respon dari sangat suka sampai sangat tidak suka. Contoh dari skala-skala pekerjaan yang sekarang tersedia antara lain montir pesawat, petugas kesehatan gigi, petugas kafetaria, programmer komputer, dan pesawat terdaftar, perawat terdaftar. Tes CAI disusun dengan bahasa untuk dipotong Isara sih.
Lanjut wae, lanjut Rapopo. Ya pun terus tekan ngendi. Ya, waktu kita membaca kelas 6, CAI juga bisa digunakan pada orang-orang dewasa yang memiliki kemampuan membaca yang buruk. Yang selanjutnya tes bakat. Tes bakat dan minat mulai berkembang setelah muncul ketertarikan untuk mengetahui bakat khusus, yaitu tes yang dimaksudkan untuk mengetahui kecenderungan kemampuan khusus pada bidang-bidang tertentu. Tes bakat adalah tes yang dirancang untuk mengukur kecenderungan kemampuan potensial yang dimiliki seseorang dalam satu jenis aktivitas khusus. Macam-macam tes bakat antara lain tes bakat tunggal dan tes bakat kelompok. Selanjutnya, tes bakat kelompok. Multiple Attitude Batteries atau tes bakat multiple. Tes bakat multiple atau multiple attitude batteries adalah tes yang terdiri dari sejumlah tes dan digunakan untuk menganalisis profil individu. Anastasi 1997. Tes yang dirancang bisa digunakan untuk mengukur kemampuan siswa sekolah menengah atas untuk belajar atau berhasil di bidang-bidang tertentu. Yang selanjutnya DAT atau Differential Aptitude Test. Penyusunnya adalah George K. Bennett, Harold G. Searset, dan Alexander G. Heisman pada tahun 1947. Tes DAT atau Differential Aptitude Test adalah cocok untuk administrasi kelompok dan terutama digunakan dalam pendidikan dan konseling kejuruan. Meskipun dapat digunakan dalam pemilihan karyawan, DAT disusun berdasar konsep yang menyatakan bahwa kemampuan mental tidak hanya terdiri dari satu faktor saja, melainkan banyak faktor sehingga dibutuhkan suatu tes yang dapat mengukur bermacam-macam faktor dengan beberapa skor sesuai dengan kemampuan yang diukur. Selanjutnya GATB atau General Aptitude Test Battery. Diciptakan oleh Charles E. Odell dari The United States Employment Service atau USIS tahun 1947. GATB adalah suatu alat tes yang berhubungan dengan jabatan yang berorientasi pada beberapa tes bakat baterai. Yang selanjutnya adalah FACT atau Flackman Aptitude Classification Test, diciptakan oleh John C. Flackman di USA. FACT adalah yang terdiri dari tes inception, yang kedua coding atau tes kode dan ingatan, yang ketiga memori, yang keempat precision, yang kelima assembling atau merakit objek, yang keenam Soales atau tes skala dan grafik, yang ketujuh coordination, yang ke-8 judgment and comprehension atau tes pemahaman, yang ke-9 aritmatik, yang ke-10 partners atau tes mengutip, yang ke-11 komponen atau tes komponen, yang ke-12 tabel atau tes tabel, yang ke-13 mekanik, dan yang ke-14 adalah expression atau tes ungkapan. Selanjutnya ASVAB, Armed Service Vocational Aptitude Battery. ASVAB adalah tes yang mengukur kekuatan dan potensi orang dewasa muda untuk sukses dalam pelatihan militer. Tes yang terdiri dari 10 subtes, arithmetic reasoning, numerical operation, paragraph comprehension, word knowledge, coding speed, general science, mathematic knowledge, electronic information, mechanical comprehension, automotive, and soft information. Yang selanjutnya adalah SAT atau Scholastic Aptitude Test. SAT atau Scholastic Aptitude Test adalah ujian standarisasi yang diciptakan oleh College Board
Tes ini digunakan jika seseorang ingin mendaftar ke universitas di Amerika untuk jenjang kuliah S1. Selain Amerika, tes SAT juga berlaku di Inggris, Singapura, Finlandia, dan Australia. Tes ini terdiri dari dua, yaitu verbal, yang meliputi antonyms, analogies, sentence comprehension, and reading comprehension. Yang kedua, mathematics yang meliputi regular mathematics and quantitative comparison. Selanjutnya, tes bakat tunggal, Special Aptitude Test atau tes bakat tunggal. Special Aptitude Test adalah tes bakat yang terdiri dari satu jenis tes. Tes bakat tunggal pada umumnya mengungkapkan kemampuan khusus yang dimiliki seseorang, berfokus pada satu bakat saja. Yang selanjutnya adalah macam-macam tes bakat tunggal. Yang pertama, tes Kraepelin. Tes Kraepelin ini yang disusun oleh Email Kraepelin pada tahun 1856 sampai 1926. Tes ini dibuat dengan maksud untuk mengetahui kecepatan kerja, ketelitian kerja, keajikan kerja, dan ketahanan kerja. Yang kedua ada tes kreativitas. Tes kreativitas biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir divergen, yaitu kemampuan seseorang untuk menemukan berbagai alternatif jawaban, baik dari segi kuantitas, kualitas, atau relevansi jawaban, bila menghadapi suatu persoalan atau masalah. Yang ketiga adalah tes Pauli. Tes Pauli adalah pengembangan dari bentuk tes Kraepelin. Tes ini digunakan untuk melihat dan mengetahui hasil kerja yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ketelitian, kecepatan, ketekunan, dan juga daya tahan. Yang keempat adalah tes sensori. Tes sensori ini tes yang mengungkap kemampuan indera, misalnya tes ketajaman penglihatan, tes pendengaran, dan yang selanjutnya tes artistik. Tes artistik ini adalah tes yang mengungkap bakat seni, misalnya tes gambar dan tes musik. Yang keenam, tes krelikal. Tes krelikal adalah yang untuk mengukur keakuratan atau ketepatan dan ketelitian, kecepatan respon dalam tugas-tugas pekerjaan yang membutuhkan persepsi sederhana. Hasil tes ini untuk prediksi kemampuan mengerjakan hal-hal penting rutin dalam administrasi seperti mengatur arsip. Yang selanjutnya tes motor dexterity, yaitu merupakan tes ketangkasan atau tes keterampilan motorik. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.